akan mewawancarai tentang standar sarana dan prasarana di SMK Negeri 5 Makassar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najla Adelia Ibrahim dengan NIM 250209015. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Riri Islamia dengan NIM 25020950008. Adapun teman saya. Perkenalkan, saya Sabra Rahman dengan NIM 25026950030. Dan teman saya Baik, saat ini saya sedang bersama Wakasek Kurikulum SMK Negeri 5 Kota Makassar, Bapak Detrandus Haji M. Arifin. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik, makasih Pak. Makasih Pak, pada kesempatan kali ini kami ingin mewawancarai Bapak terkait standar sarana dan prasarana. Baik Pak, pertanyaan saya yang pertama itu, menurut Bapak seberapa pentingkah peranan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah ini? Ya, saya kira sarana dan prasarana itu hal yang sangat penting karena untuk memperlancar kegiatan kita di sekolah. Jadi seperti komputer, ya. Jadi baru-baru ini kan diadakan TKA ya, tes kemampuan akademik. Itu tentunya kita diharapkan sekolah itu memiliki beberapa komputer yang bisa digunakan untuk ujian tersebut. Oleh karena itu sarana dan prasarana saya kira ini sangat mendukung sekali, sangat penting untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah kita. Baik Pak, adapun apa saja upaya sekolah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana tetap sesuai dengan standar? Iya, jadi setiap semester itu ada 5 program dari dana BOS untuk melengkapi sarana yang diperlukan di sekolah. Alhamdulillah untuk sarana tempat belajar kita mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sehingga ruangan teori T1 sampai T20 itu alhamdulillah sudah hampir selesai direnovasi. Itu adalah perintah dari Bapak Presiden melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Alhamdulillah. Jadi secara bertahap saya kira kita tentu selalu mengharap supaya baik dari pemerintah maupun barangkali dari pihak-pihak yang mendukung stakeholder dari bagian pendidikan itu bisa memberikan bantuan kepada kita sehingga sarana dan prasarana ini bisa tercukupi untuk pelaksanaan PPM di sekolah kita. Oke, baik Pak. Nah Pak, apakah ada inovasi atau program khusus yang dilakukan sekolah untuk mengoptimalkan pengembangan sarana dan prasarana yang ada? Iya, jadi kita hanya meminta kepada bantuan pemerintah baik dari pusat maupun dari daerah, dan tentunya juga kita sangat mengharap dari orang tua siswa atau komite kalau masih bisa memberikan bantuan itu yang kita harapkan, dan juga pemerhati hati pendidikan tentunya yang kita harapkan sehingga bagian sarana prasarana bisa cukup dan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Baik Pak, bagaimana sekolah menyesuaikan kebutuhan sarana dan prasarana dengan perkembangan teknologi pendidikan saat ini? Iya, itu tadi. Jadi secara bertahap saya kira. Jadi seperti misalnya penyediaan ini kan ada bantuan dari pemerintah tentang smart TV ya. Jadi setiap sekolah itu diberikan smart TV supaya bisa ada koneksi langsung ke pusat kalau kita berkomunikasi. Kalau di setiap sekolah kita ini baru dapat 1 smart TV. Kalau saya tidak salah di SMA 1 itu sudah lebih 20 barangkali setiap kelas. Ya, mungkin karena kiat-kiat mendekati pendidikan kantor dinas pendidikan,
dia bisa memberikan bantuan kepada sekolah. Itu semua kita lakukan supaya sarana dan prasarana ini bisa tercukupi untuk proses belajar mengajar siswa di sekolah. Oke, baik, yang terakhir Pak, apa harapan dan rencana Bapak untuk sekolah ke depannya dalam peningkatan sarana dan prasarana? Ya, tentu harapan kita, karena kalau saya tidak salah selama 5 tahun itu ada perbaikan. Jadi tentu ini tahap pertama. Kita harap supaya tahun-tahun kedepannya juga bisa ada bantuan terus-menerus dari pusat. Kalau dipercaya, jadi kalau perbaikan tahap pertama ini kita dipercaya dan bisa dengan mulus kita menjalankan program ini, maka akan datang lagi bantuan-bantuan selanjutnya. Selama 5 tahun itu ada proses perbaikan. Ya, kita harap supaya pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, memenuhi persyaratan untuk meningkatkan sarana dan prasarana ini, perbaikan proses belajar mengajar di sekolah kita. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawaban dari wawancara, jawaban dari Bapak yang sangat jelas. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktu. Selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Akam Lakim. Nama saya Rina Islamia, Pak. Kami mahasiswa dari jurusan PTIK. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Tujuan kami adalah ingin mengetahui lebih dalam tentang sarana dan prasarana di jurusan TKJ. Apakah Bapak bersedia untuk mulai wawancara sekarang? Boleh. Pertama dengan Bapak siapa? Pak Rianto. Oke, Pak Rianto. Oke, terima kasih Pak. Saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Oke, bagaimana mekanisme pengajuan perbaikan dan atau penambahan sarana, dan kira-kira berapa lama waktunya agar hal tersebut diproses? Untuk perbaikan biasanya kan ada masukan untuk berapa barang yang rusak yang perlu maintenance-nya. Untuk berapa lama kita menunggu proses di pimpinan untuk pergantian spare part kalau memang ada pergantian. Tergantung dari dana yang ada, apakah dana yang tersedia sudah ada atau tidak ada. Jadi kalau sudah ada langsung biasanya untuk perbaikan. Biasa tuh misal kekurangan kayak persediaan RJ45 itu biasa kira-kira berapa lama itu di ACC? Kalau RJ45 biasanya kita beli per triwulan. 3 bulan? Iya, karena harus beli, tidak ada repairnya toh. RJ45. Dan apakah sarana dan prasarana yang tersedia sudah mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimal? Kalau mendukung, tapi optimalnya belum. Karena perbandingan antara peralatan dengan siswa itu sangat jauh. Yang efektifnya biasanya itu 1:2, 1 alat 2 siswa. Tapi sekarang dengan melihat peralatan yang ada agak susah untuk mencapai itu. Jadi tidak bisa maksimal. Jadi untuk mencapai optimalnya ya kita secara maksimal saja untuk menggunakannya. Tapi untuk kedepannya ada rencana untuk mencapai optimal tersebut? Kalau rencana ada, tergantung dari pendanaan yang ada. Karena kita kan hanya tergantung dari pendanaan dana BOS. Sudah tidak ada lagi dari orang tua siswa, tidak ada lagi komite. Tidak ada komite. Oke, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana lab komputer atau fasilitas lainnya di sekolah ini? Untuk maintenance-nya biasanya secara full-nya biasanya ada per triwulan, ada tiap bulan. Dan yang sering kita lakukan pada saat pemakaian. Pada saat melakukan operating, kalau ada yang bermasalah harus kita sudah pisahkan dan melihat apa-apa yang apakah perlu di maintenance secepatnya atau belum. Kira-kira yang paling sering di maintenance di sini tuh apa? Kalau sering di maintenance biasanya PC, misalnya
ada yang kotor, ada yang. Kalau peralatan lain biasanya biasa di konektor, di portnya biasanya kita hanya melakukan cleaner, pembersihan karena biasanya penuh dengan debu atau apa. Dan bagaimana tanggapan Bapak terhadap dukungan pemerintahan atau pihak lain dalam penyediaan fasilitas sekolah? Tanggapannya sih ya bagus sih. Cuma itu karena pendanaannya biasanya per triwulan atau per 4 bulan, akhirnya tergantung dari situnya. Karena tidak ada lagi subsidi dari orang tua siswa. Selanjutnya, apakah ada fasilitas hardware, software yang mungkin belum atau kurang terpenuhi di sekolah ini? Jika iya, bagaimana cara sekolah ini mengatasi kekurangan tersebut? Kalau masalah software biasanya biasanya gratisan. Cari yang gratis, yang free. Kalau yang berbayar itu agak susah kita untuk mengadakan, karena kita mengajarkan kepada siswa tentang undang-undang hak cipta, sementara biasanya di sekolah melakukan hal itu, pelanggaran dengan jumlah barang yang ada, harga yang mahal. Misalnya office itu kan lumayan untuk lisensinya. Iya, lisensi. Nah, biasanya ya anak-anak cuma kita menyampaikan untuk memakai yang legal. Kalau pakai yang ilegal biasanya ada tuntutan-tuntutan yang akan dihadapi nantinya. Itu yang terutama. Kalau yang gratisan yang virtual ya biasanya itu yang kita pakai. Usahakan. Ya. Terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk prasarana dan sarana di sekolah ini? Kalau sarana prasarana sih harapannya sih agar supaya pengadaannya ada mencapai jumlah yang diinginkan. Dengan jumlah siswa 36 dengan perbandingan 1:2, ya membutuhkan peralatan yang cukup banyak. Sementara kita hanya memiliki beberapa saja, tidak mencapai jumlah yang seharusnya. Apalagi sekarang sudah belajar fiber optik, peralatannya lumayan, yang mereka pasti ngantri untuk melakukan praktik. Oke, terima kasih Pak atas kita meluangkan waktunya. Oke. Saya harap apa yang kami dapatkan dapat berguna untuk kedepannya, dan sekali lagi terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Saya Nabila Adelia Ibrahim dan teman saya Ririn Islamia. dari Universitas Negeri Makassar. Terima kasih ya sudah mau meluangkan waktu. Saya ingin mewawancarai kalian tentang sarana dan prasarana di sekolah. Boleh kita mulai sekarang? Boleh Kak? Oke, yang pertama itu bagaimana pendapatmu tentang kondisi sarana dan prasarana di sekolah ini, di sekolah kita saat ini? Menurut saya pribadi Kak, untuk fasilitasnya sekarang kan ada program revitalisasi dari pemerintah, di mana program ini sangat membantu banyak sih Kak, terutama pada bagian kelas maupun lab. Apalagi bagian yang direvitalisasi itu bagian depan, yang dimana itu udah mencakup kelas, laboratorium MIPA, dan banyak hal lain lagi Kak. Baik, menurut kalian fasilitas apa saja yang sudah memadai di sekolah kalian? Mungkin fasilitas yang memadai di sini mungkin di bengkel sih Kak, sudah ada komputernya. Iya. Itu aja.
adakah fasilitas yang menurut perlu diperbaiki atau dikembangkan gitu atau ditambahkan gitu? Toilet. Iya, toiletnya Kak. Karena biasa tidak jalan airnya. Oh, iya. Sama ada juga yang di listrik itu yang dibawanya pintunya mau diperbaiki sama lampu. Mungkin itu juga ya. Baik, lanjut. Apakah laboratorium dan perpustakaan sudah digunakan dengan maksimal? Iya Kak, biasa di situ orang belajar sama cari buku juga. Kalau di laboratorium juga dipakai jadi. Oke. Bagaimana pendapatmu tentang kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah? Kalau mungkin tentang kebersihan Kak, belum terlalu bersih kalau area luar. Biarpun itu biasa kerja bakti karena Mungkin banyak untuk siswa belum piande. Ya, dan mungkin untuk kebersihan kelas juga tergantung dari pribadi-pribadi masing-masing kelas ya. Ya, kita juga tidak bisa terlalu melibatkan sekolah karena kelas ini mungkin sudah punya milik hak kita. Jadi kita sendiri yang harus bertanggung jawab untuk kebersihan. Ya, menurut kalian seberapa penting sarana dan prasarana bagi kegiatan belajar mengajar? Menurut saya sangat penting, apalagi seperti mungkin meja Kak, yang paling Ya. penting krusial juga seperti buku paket maupun biasanya juga prasarana seperti kelengkapan alat di laboratorium karena itu sangat-sangat membantu dalam tugas praktek Kak. Dan terakhir itu apa sih harapan adik-adik sekalian terhadap peningkatan sarana dan prasarana di sekolah di sekolah kedepannya? Untuk saya sendiri Kak, harapannya mungkin bisa lebih dikembangkan seperti alat-alat di laboratorium mungkin bisa lebih lengkap, WC juga mungkin lebih bersih dan fasilitas air juga sudah baik. Dan karena sekarang kan ada revitalisasi program dari pemerintah, jadi saya juga berharap ke program itu supaya sekolah ini lebih baik sekali. Itu jadi. Ya. Oke. Oke, terima kasih adik-adik untuk meluangkan waktunya. Itulah video wawancara kami tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen Profesor Dr. Purnamawati MPD. Semoga apa yang disampaikan para narasumber tadi bisa bermanfaat bagi kita semua.